year of focusing on Jesus. Year of focusing on Jesus. Tahan di sini, kita baca sama-sama. 2026, the year of focusing on Jesus. 2026, the year of focusing on Jesus. Sekali lagi sudah ucapkan, 1, 2, 3. 2026, the year of focusing on Jesus. Singkatnya FOG, saudara-saudara ya. Focusing on Jesus diambil dari Hebrew atau Ibrani 12 ayat yang kedua. Dengan mata tertuju kepada Tuhan yang memimpin kita kepada iman sampai pada kesempurnaan. Mari kita masuk 2026, mata tertuju kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Percaya bahwa dengan tertuju kepada Tuhan, kita akan menikmati banyak berkat yang luar biasa. Saya mengucapkan shalom buat kita semua. Shalom buat saudara yang menyaksikan lewat live streaming, khususnya ada saudara-saudara di Jawa Timur yang sudah meminta izin untuk bisa bergabung dalam ibadah dua. Shalom buat saudara-saudara yang ada di Nongko Jajar ya. Tuhan memberkati kita semua dan mari kita bersiap untuk menerima berkat-berkat yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan mulai dengan Kejadian pasalnya yang pertama. Saudara lihat, pada mulanya Allah. Semua bilang pada mulanya Allah. Ada 3 kata dalam Alkitab kita yang memulai Alkitab kita yang merupakan kata yang berkuasa. Pada mulanya Allah. Kita memulai 2026 pada mulanya Allah. Ketika Tuhan di tempat yang pertama, maka seluruh kegagalan saudara akan berubah menjadi keberhasilan. Kalau Yesus jadi nomor 1, 0, 0, 0, 0, 0, gagal kita, semua jadi bernilai. Tapi kalau tidak ada 1 di depan, makin banyak 0, makin hilang berkatnya. Tapi kalau ada 1 di depan, 10 0, tambah banyak nilainya. 3 0, mulai 4 0, 5 0, semua persoalan kita tidak ada artinya, tidak akan Tuhan robah. Tuhan akan robah menjadi berkat yang luar biasa selama pada mulanya Allah. Kenapa? Habis itu saudara bisa baca, gelap gulita menutupi bumi, roh Allah melayang-layang dan gelap gulita. Semua orang prediksi 2026 gelap gulita. Para ahli berkata ekonomi gelap gulita. Semua berkata banyak bencana terjadi gelap gulita. Tetapi saudara dengar, ada roh Allah dan ada perkataan yang harus kita ucapkan. Tidak otomatis ada roh Allah pada kita semuanya jadi indah. Tidak otomatis ada roh Allah pada kita semuanya jadi selesai. Kapan gelap gulita berubah menjadi terang? Sampai Tuhan berkata, jadilah terang. Ada roh Allah pada kita, tapi kita akan lihat perubahan sampai kita memperkatakan. Berhenti berbicara apa yang saudara lihat, mulailah berbicara apa yang ingin saudara lihat. Jangan bicarakan fakta, bicarakan apa yang ingin saudara lihat. Tuhan bisa bilang begini, bagaimana saya mau kerja ini, gelap gulita ini, aduh gawat ini. Tidak, dia tidak berkata keadaan, dia tidak berkata fakta, tapi dia berkata apa yang ingin dia lihat, jadilah terang dan terang jadi. Apa yang ingin saudara lihat di 2026, ucapkan hari ini. Aku ingin lihat kemenangan dan alami kemenangan. Aku alami berkat Tuhan. Saudara yang bergumul untuk punya rumah, saya bernubuat 2026 kau punya rumah. Amin. Haleluya. Terpakai kredit, bayar cash. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara-saudara ya. Kenapa dia Tuhan atas percepatan? Ya, kita pernah punya nama the year of acceleration. Tuhan bisa buat percepatan. Saudara-saudara, untuk minum anggur yang paling enak, saudara-saudara, itu perlu waktu 30 tahun. Waktu pergi ke Israel di Kana yang dikasih tester 15 tahun. Anggap saja itu yang dihidangkan pada waktu pesta di Kana. Tapi ketika mereka kekurangan anggur, Tuhan bilang isi tempayan dengan air. Dan begitu mereka cedok dan bawa kepada pemimpin pesta, dia sangat terkejut karena yang keluar terakhir jauh lebih enak daripada yang pertama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, makin besar masalah, makin mudah Tuhan menyelesaikannya. Untuk memberi makan 4.000 orang, Tuhan perlu 7 roti. Tapi untuk memberi makan 5.000 orang, Tuhan hanya perlu 5 roti. Makin besar masalah, bukan masalah bagi Tuhan, tapi makin mudah Tuhan menyelesaikannya. Kita tidak bilang, ayo kita bikin masalah besar-besar supaya Tuhan menyelesaikan lebih mudah. Tidak, tapi kadang-kadang ada masalah yang di luar kemampuan kita. Aduh, ini terlalu besar bagiku. Seperti kata Yosafat, kami tidak punya kekuatan, kami tidak punya kemampuan untuk menghadapi laskar yang besar. Ini terlalu besar, tapi bagi Tuhan, bukan hal yang sulit. Makin besar, makin gampang bagi Tuhan untuk menyelesaikannya. 4.000 butuh 7, 5.000 butuh 5. Saya tidak tahu persoalan apa seperti apa, susah seperti apa. Taruh kata 2026 lebih besar daripada 2025. Tuhan sanggup menyelesaikannya lebih mudah, lebih cepat, lebih gampang. Amin. Itu sebabnya saudara-saudara,
Mari mulai sekarang kita perkatakan, saya ada roh Allah, saudara ada roh Allah, saya ada firman, saudara ada firman. Tapi yang bedanya, kita perkatakan, yang lain tidak perkatakan. Mulai perkatakan. Haleluya. Nah, mari kita lihat focusing on Jesus. Apa yang terjadi kalau saudara belajar melihat kepada Tuhan? Yang pertama, waktu saudara melihat Tuhan, ada kekuatan bagi saudara yang Tuhan berikan buat saudara sehingga saudara bisa melewati persoalan yang sulit atau berat. Saya mulai dengan Kejadian pasal 13, kisah tentang Abraham dan Lot. Abraham ini kaya, punya otoritas, punya power, dan Lot ini ikut dia. Semua bilang ikut. Bukan Abraham bawa. Jadi waktu Tuhan panggil sesudah Haran meninggal, pergi ke tempat yang aku tunjukkan kepadamu. Dia tanya, Lot kamu ikut? Alkitab tulis. Lalu Lot pun mengikut Abraham. Nah, orang yang mengikut itu saudara-saudara harus tunduk kepada orang yang diikuti. Tidak boleh bikin macam-macam. Nah, dengarkan saudara-saudara, 2026 saudara akan lebih pilih hubungan daripada untung. Saudara akan lebih pilih hubungan daripada cien. Saudara akan lebih pilih hubungan daripada keuntungan. Saudara, ada banyak orang yang penting saya untung, biar hubungan rusak. Yang penting saya untung. 2026 saudara akan punya pilihan yang jauh lebih baik, jauh lebih luar biasa. Saya bisa berhubungan dengan kamu itu mahal. Bayarannya darah anak domba Allah. Walaupun saya harus rugi, saya tetap mengasihi engkau. 2026 saudara akan pilih hubungan daripada keuntungan. Saya pernah cerita buat salah seorang bapak yang dikasih sup oleh seorang. Ini kontraktor besar, dia kasih sup, dan saudara-saudara saya bilang, saya kasih wanti-wanti, saya kasih peringatan, Pak, jaga kepercayaan ini hubungan lebih mahal daripada keuntungan. Kalau kau taruh kata rugi dalam menjalankan hal ini, tapi kalau kau punya hubungan bagus, berkat-berkat yang lain akan menyusul, engkau akan ada berkat sepanjang hidupmu. Tapi kalau kau lebih pikir untung daripada hubungan, kau akan habis segalanya. Bayangkan saudara, Aqua gelas saja, dia hitung saudara-saudara ya. Aqua gelas berapa harganya sih? 1.000 mungkin. Ya, dihitung masuk di dalam bon, saudara-saudara. Saya bilang kalau ini caramu, kamu bisa kehilangan hubungan. Kamu dapat untung tapi kamu kehilangan hubungan. Dia nggak mau dengar. Betul saudara. Sejak hari itu nggak ada orang yang percaya dia lagi. Karena prioritasnya keliru. Hari ini waktu saudara fokus kepada Tuhan, prioritasmu pasti benar. Amin. Nah, ceritanya sederhana. Jadi secara silsilah Abraham ini om, paman. Secara panggilan rohani Abraham dengar suara Tuhan. Lot cuma ikut. Dan kalau saya jadi Lot yang dapat saham kosong perusahaannya tiba-tiba ada karena Abraham, saya akan bilang begini sama anak buah saya. Jangan bikin macam-macam dengan bos besar. Kalau boleh kita mengalah karena kamu ini dapat pekerjaan, saya ini dapat proyek, saya dapat perusahaan. Gara-gara orang ini. Jadi sedapat mungkin jangan bikin masalah. Saudara, ternyata Lot sudah biasa orang kalau sudah mulai punya kuasa, sudah mulai macam-macam. Betul saudara ya? Ini orang dulu nih kalau bukan saya tolong dia sudah terjadi apa-apa. Sekarang dia kurang ngajar sama saya ini. Kalau saudara hadapi itu 2026, lihat pilihan-pilihan akan saudara buat. Belajar dari focusing on God, focusing on Jesus. Begitu saudara fokus kepada Tuhan, cara memilih saudara juga akan berbeda. Roma pasal 12, sehingga engkau bisa tahu memilih apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Ucapkan sesudah saya yang baik, yang berkenan, yang sempurna. 2026 3 kategori ini tidak akan keluar dari pilihan saudara. 2026 3 kategori ini tidak akan meleset dari keputusan yang saudara buat. Yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Pada waktu saudara memutuskan sesuatu, saudara akan tanya Tuhan, ini mendatangkan kemuliaan bagi namamu atau tidak. Dan saudara lihat yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna akan mewarnai semua keputusan saudara. Roma pasal 12. Ya, nah saudara-saudara, lalu terjadilah Lot sengaja perdebatan, perselisihan ini muncul sampai ke telinga Abraham. Tapi bersyukur yang duduk di ruangan ini adalah keturunan Abraham, bukan keturunan Lot, saudara-saudara ya. Bilang kiri kanan, kau keturunan Abraham. Iya, nanti saya kasih ciri-ciri keturunan Abraham seperti apa. Karena salah satu janji Tuhan dalam Galati pasal 3 ayat 29, siapa yang ada di dalam Kristus, ia pun keturunan Abraham dan berhak atas janji-janji Tuhan itu. Haleluya. Adapun Abraham sangat diberkati, punya itu sampai umur 75 itu raja tergila-gila sama Sarah itu saudara ya. Umur 65 Abimelek, Firaun 75 ke 10 tahun kemudian Abimelek, Firaun dan Abimelek. Ini bukan tertarik pada keindahan rohani. Aduh, saya melihat ini keindahan rohani luar biasa. Bukan, ini raja kafir semua ini saudara-saudara ya. Dong lihat yang jasmani saudara, bukan rohani, jasmani. Artinya ini berkat akan jadi bagian saudara. Umur boleh bertambah, tapi kok kencang terus saudara-saudara ya. Bisa bilang amin. Bilang kiri kanan, saya lihat kok muka tidak kendor, kencang terus. Bukan karena kosmetik yang saudara pakai, tapi Tuhan yang berjanji
He renew my youth like an eagle. Ia membaharui kekuatanku seperti Raja Wali. Amin. Raja Wali itu bisa umur sampai 80. Kasih tahu di kiri kanan jangan kalah dengan Raja Wali. Kau baru 50, bateria kaki sakit, Raja Wali 80 masih terbang sana saudara ya. Umur 80 masih mantap saudara ya. Jangan bilang begini, aduh so tua umur pak. Tidak. Kaleb umur 85, Yosua pasal 14 masih minta gunung. Mana gunung yang Musa sudah bagi itu? Kaleb kau dengar dulu. Di gunung itu ada raksasa Bani Enak, Selsai, Talmai dan lain-lain. Di sana ada Arba itu saudara ya. Kiriat Arba itu ada 4 raksasa. Lalu Yosua, ya Kaleb bilang begini, Yos, engkau tahu firman Tuhan yang diberikan Musa kepadaku ya. Engkau tahu kan? Ya, dan kau harus dengar gini. Kemarin kau berdoakan saya ulang tahun 85 kan, lilinnya masih ada, kuenya masih ada kan? Kita potong kemarin dan kau dengar, hari ini saya umur 85 dan saya masih kuat sama seperti umur 40 waktu kita mengintai negeri ini. Orang yang fokus kepada Tuhan, kekuatannya tetap mantap. Haleluya. Bilang kiri kanan, saya lihat kau lutut gagah sekali, mantap sekali. Haleluya. Jangan bilang begini, aduh lutut selonggar Pak umur. Jangan. Kaleb terang ngomong begitu, dia 85 dan dia bilang saya masih umur sama 40 tahun. Haleluya. Katakan amin. Ini berkat ini terada di ibadah satu tadi ini. Saya telah bilang sudah ikut dua terus, itu masing-masing Tuhan tahu kebutuhan saudara ya. Tuhan tahu keperluan saudara-saudara ya. Jadi pulanglah mulai bersyukur, terima kasih Tuhan. Karena melihat kepada Tuhan, membuat penebusan Tuhan berlaku dengan sempurna dalam hidup saya. Karena dia bukan cuma tebus saudara masuk ke surga, termasuk penyakit saudara ditebus oleh Tuhan. Malam ketika Tuhan menyembuhkan orang Israel semua lagi sakit, lagi bakar batu bata dengan jerami yang terbatas. Capek, lelah semua. Tapi Tuhan sembuhkan mereka dalam satu malam. Makanya Don Moon menulis lagu yang Tuhan firmankan kepada Musa. Akulah penyembuh. You are the God that healeth thee. You are the Lord my healer. You speak your word and you heal my disease. You are the Lord my healer. Lalu disembuh diterjemahkan. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Tuhan sembuhkan, tidak ada lutut yang terpelecok. Memang Hollywood bikin sedikit efek dramatis waktu film Ten Commandments saudara-saudara. Itu di padang gurun itu ada oma-oma yang pakai tongkat, opa-opa pakai tongkat. Padahal Mazmur 105 tulis, tidak ada yang pakai tongkat, tidak ada yang terpelecok, semua lari-lari, lutut mantap semua. 2026 tidak ada yang terpelecok, lari-lari semua, lutut mantap semua. Amin. Jangan menonton orang lain disembuhkan, alami kesembuhan. Jangan menonton orang lain dilawat, alami lawatan Tuhan. Haleluya. Saya berdoa saudara akan mengalami. Kenapa? Karena mata tertuju kepada Tuhan. Saudara, ini Lot memang tertahu diri. Ini kalau saya jadi Abraham, ambil batu Lot dia saja saudara-saudara ya. Tapi bersyukur saudara ya. Ini persoalan muncul sampai ke telinga Abraham. Ada saatnya Tuhan izinkan masalah tembus di saudara punya telinga. Menyangkut saudara. Begitu tembus, orang yang fokus kepada Tuhan, tahu apa yang dia putuskan. Jangan ada perkelahian di antara kita. Itu kalau dia mata tertuju kepada Tuhan, ini ponakan kurang ngajar sekali ini. Saya uang arisan saya bayar, dia uang kuliah tuh tertahu diri. Kasih tinggal semua aset yang saya kasih, rumah, mobil, kendaraan, deposito, keluar. Dan Lot tidak salah, Abraham tidak salah. Tapi ketika mata tertuju kepada Tuhan, sampai cara menanggapi, meresponi persoalan pun berbeda. Amin. Orang yang kita tolong tiba-tiba menghajar kita, berbeda. Nah saya tanya, biasanya yang kurang ngajar itu atau yang tidak kurang ngajar itu yang tidur enak? Yang tidur enak itu biasanya yang kurang ngajar ya. Yang terasa salah itu yang tidur hitung plafon, hitung cicak tiap malam, lu bilang saya tersangka memang dia terlalu jahat sekali. Yang kurang ngajar lagi ngorok, yang kurang ngajar tidak bisa tidur. Sekarang kita balik, yang kurang ngajar tidak tidur, kok yang tidak kurang ngajar tidur. Bagaimana caranya Pak? Saya sudah coba terbisa Pak, selalu di wajah itu muncul terus. Setiap kali saya tutup mata di wajah terus, saya muncul terus, saya usir dalam nama Yesus pergi. 5 menit dia balik lagi, 5 menit dia balik lagi. Makanya kuda apa yang paling menyebalkan? Ku datang lagi, saudara-saudara. Makin diusir datang lagi, saudara-saudara. Apa yang terjadi? Kita ganti, kita buat
bahwa yang menikmati berkat Tuhan waktu tidur itulah saya dan saudara. Roma pasal 12, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kau, dengan berbuat demikian engkau menimbun bara api di atas kepalanya. Biar dia tidur di kamar yang enak, AC Daikin Stel A16, tetap bisa tidur karena ada bara api di atas kepala, saudara-saudara ya. Kau yang pakai bantal batu berselimutkan embun beratapkan langit, Kejadian 28, mimpi sorga. Apalagi yang pakai bantal bagus di rumah, batu saja mimpi sorga, apalagi bantal bagus di rumah. Terada yang pakai bantal batu di rumah hari ini kan? Kalau ada sebelum tahun baru cepat ngomong ke saya siapkan bantal buat saudara, langsung ke sekretariat kita ambil bantal bawa pulang. Tapi saudara-saudara, Alkitab tulis, Yakub pakai bantal batu mimpi sorga. Kenapa? Karena matanya tertuju kepada Tuhan. Ada Esau yang mau kejar dia, tapi dia pegang janji Tuhan dan lihat-lihat, sungguh dahsyat tempat ini. Rumahmu akan disebut sungguh dahsyat rumah ini. Kamarmu akan disebut sungguh dahsyat kamar ini. Karena di sini Tuhan berbicara, di sini Tuhan hadir, di sini malaikat Allah turun naik. Kenapa? Fokus kepada Tuhan. Amin. Jadi jangan bawa masalah tidur di kamar tidur. Bawa janji Tuhan, fokus kepada Tuhan, tidur di kamar tidur, malaikat Allah turun naik. Nah, begitu dengar telinga Abraham, jangan ada perkelahian di antara kita. Kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Kalau engkau ke depan, aku ke belakang. Kalau engkau ke timur, aku ke barat. Yesus berkhotbah dalam Matius pasal 5, khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan mewarisi bumi. Amin. Saudara tidak akan kehilangan berkat, walaupun orang pele kiri kanan, tetap saudara akan mendapatkannya, karena yang kirim Tuhan. Jadi kalau di depan suta kancing, belakang suta kancing, kanan suta kancing, kiri suta kancing, dari atas tidak pernah tak kancing. Kenapa kau lihat yang kiri kanan muka belakang? Lihat ke atas. Karena dari atas tidak pernah tak kancing. Amin. Dan Tuhan bisa bikin berkat lompat tembok-tembok yang dompele buat kau. Karena dia turun dari atas. Siapa yang mau klaim? Kalau bukan saya tuh dia terjadi kaya. Ya datang dari atas, siapa yang mau klaim? Siapa yang mau berbangga? Datang dari atas. Haleluya. Jangan dulu stres ya. Jangan dulu pesan baygon rasa anggur ya, saudara-saudara ya. Jangan dulu pesan baygon rasa jeruk ya, saudara-saudara ya. Kenapa? Karena dari atas masih terbuka, dan biarlah kita harapkan hal-hal yang dari atas. Bilang amin yang setuju. Jangan ada perkelahian di antara kita, kalau kau ke timur, kau ke barat, kau ke timur, saya ke barat. Lot ini tertahu diri memang. Dilihatlah lembah Yordan, semua bilang lembah. Kalau orang lihat lembah berarti dia di gunung. Kalau orang lihat gunung berarti dia di lembah, betul tidak ya? Kalau saudara di gunung pasti lihat lembah. Kalau saudara di lembah pasti lihat gunung. Lalu dilihat lembah Yordan, dia ambil lembah Yordan, dia percaya matanya, dia pilih menurut matanya, dan dia turun ke lembah. Saudara perhatikan bagaimana cara orang turun ke lembah. Saudara yang dari angkasa mau turun ke Dok 5 bawah, ada jalan turunan. Makin menurun saudara harus miring begini, ya toh? Kalau saudara begini rem bocor masuk jurang saudara-saudara ya. Jadi makin miring ke bawah, makin turun ke bawah, dada mesti ke depan, rem, betul tidak ya? Berbeda dengan naik gunung. Kalau naik gunung kan badan mesti runduh ke depan. Nggak ada orang naik gunung badan begini langsung mundur ke belakang semua saudara-saudara ya. Habis. Nah harus, kalau orang turun gunung mesti begini. Nah saudara-saudara, orang yang suka begini, ini kalau bukan saya, ini kalau bukan saya, cepat kasih ingat dia sebelum tahun 2026 kurang berapa menit lagi ini. Bos, kau lagi turun gunung. Karena orang yang busung dada, itu orang yang lagi turun gunung. Tapi orang yang lagi naik gunung, pasti miring ke depan. Orang yang merendahkan hati, pasti merendahkan diri, pasti orang lagi naik gunung. Setuju katakan amin. Makin miring gunungnya, makin miring ke depan. Makin banyak tantangannya, makin bersyukur dan menyerah kepada Tuhan. Saudara pasti sampai di puncak kemuliaan. Yang memimpin kita sampai kepada kemuliaan. Ketika Lot memilih dengan matanya, Abraham pinjam matanya Tuhan. Focusing on God. Tuhan dia so pilih menurut matanya. Saya punya mana? Sekarang angkat matamu, lihat ke timur, barat, utara, selatan. Sepanjang matamu memandang, tempat itu kuberikan kepadamu. Satu waktu ketika Tuhan pulihkan Israel, Libanon masuk, Syria masuk, Iran masuk, Irak masuk. Karena sampai di sungai Efrat dan sampai batas sungai Nil. Tuhan sudah kasih tunjuk buat Abraham. Saya berdoa mulai dari 1 Januari kau lihat 2026.
penuh dengan berkat. Pintu-pintu terbuka, buka mata masih tantangan, tapi lihat fokus kepada Tuhan. Buka mata masih ada masalah, tapi tetap lihat kepada Tuhan. Haleluya. Seorang bapak berdoa buat anaknya, begitu tutup mata dilihat anaknya dipakai Tuhan. Begitu dia buka mata, dia lihat anaknya idiot. Air liur di mana-mana. Tutup mata dilihat Tuhan pakai dia. Buka mata dia, lalu dia bilang, Tuhan aku tidak mau berjalan karena melihat, tapi karena percaya. Dan tiap hari dia mengucapkan apa yang dia lihat. Nah, kamu pasti sekolah pintar. Kamu bukan cuma sekolah di dalam negeri, kamu sekolah di luar negeri. Kamu akan jadi orang yang punya memimpin keluarga dengan luar biasa. Dan kamu akan jadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Saudara, karena fokus kepada Tuhan, cara mengucapkannya juga berbeda. Hari ini orang itu jadi hamba Tuhan, sekolah di luar negeri, dan tiap minggu memberikan berkat kepada jemaat. Kenapa? Ada ayah yang fokus on Jesus. Haleluya. Amin. Anaknya Pak Willy ini divonis kelainan jantung, harus pergi ke operasi. Pergi operasi ke Surabaya ya, sudah bawa surat pengantar. Lalu sebelum berangkat, Pak Gembala tolong berdoa. Saya bilang, Tuhan pisau operasi tidak akan kena buat anak ini dan mereka hanya pergi jalan-jalan. Hari ini Bril anaknya itu jadi atlet sepatu roda. Dan tidak ada jantung yang bermasalah lagi. Karena waktu berjalan ke Surabaya, mata tertuju kepada Tuhan. Di atas pesawat Tuhan suruh operasi lebih dulu sebelum pisau operasi kena, saudara. Jadi sampai sana betul cuma jalan-jalan. Hari ini jadi atlet sepatu roda. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Mata fokus kepada Tuhan. Focusing on God. Focusing on Jesus, sama FOG sama ya, G dan J sama bunyinya G, saudara-saudara ya. FOG, focusing on Jesus, focusing on God sama, saudara-saudara ya. Nah, saudara-saudara, lalu kita lihat bagaimana Yosafat menghadapi tekanan yang luar biasa. Ada saudara yang menghadapi tekanan sampai tidak tahu mau buat apa, kenapa semua keluarga tindis, teman tindis, ipar tindis, mertua tindis, semua tindis. Saya start tahu mau bikin apa ini. Dong semua kasih keluar saya dari daftar warisan, Pak, padahal itu saya puhak ini. Dong sudah rapat diam-diam, ini bukan bocor halus, bocor kasar Pak ini. Semua dong bicara, aduh saya suka takutan ini. Saudara ya. Nah ya, itu yang dialami oleh Yosafat. 2 Tawarik pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-12. Saya sudah tidak tahu mau buat apa. Saya sudah dengar dong rencana jahat, kekuatan saya tidak ada. Dong mau kasih keluar saya dari daftar kartu keluarga. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Tidak ada lagi cara, tidak lagi ada kemampuan untuk menghadapi persoalan, kayak persoalan yang lebih besar daripada kemampuan saya. Tetapi dia bilang begini, yang datang menyerang kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Kalau ada di ruangan ini bahkan yang menonton lewat live streaming yang berkata seperti Yosafat, Sasu tidak tahu mau buat apa lagi. Mari ada satu yang bisa saudara lakukan, melihat kepada Tuhan. Mata kami tertuju kepadamu. Dan saudara tahu cerita di bawahnya, waktu mata tertuju kepada Tuhan, Tuhan bangkitkan seorang pemusik, seorang pemuji. Lalu dia berkata begini, dengarlah hai Tuanku Yosafat, perang ini bukan kamu punya tapi Tuhan punya. Saudara, kalau dapat firman seperti begitu, tidak usah kasih petunjuk. Yosafat tahu apa yang harus dia lakukan. Dia buat barisan musik, sementara musuh masih ada. Dia nyanyikan sebab Tuhan baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Musuh masih ada. Nyanyikan pujian walaupun masih ada persoalan. Nyanyikan pujian walaupun masih ada musuh. Dan lihat Tuhan buat penghadangan yang tadi sekutu, sekarang baku hajar, saudara-saudara ya. Dan tadinya Yosafat harus perang, sekarang dia menjarah. Jadi jangan-jangan orang-orang yang bikin agenda untuk lawan ko, dong cuma bawa jarahan kas tinggal buat ko. Karena akhirnya semua orang-orang ini membunuh dan dong kas tinggal jarahan. 3 hari Yosafat menjarah terhabis-habis. Sehingga lembah itu disebut lembah pujian. Tadinya lembah peperangan, sekarang lembah pujian. Tadi lembah pergumulan, sekarang lembah pujian. 2026, mata tertuju kepada Tuhan. Tuhan robah lembah pergumulan jadi lembah pujian. Tuhan robah lembah masalah jadi lembah jawaban. Alami focusing on God. Mataku tertuju kepadamu. Yang berikut, kalau mata tertuju kepada Tuhan, kita tidak akan terganggu dengan orang-orang yang notabene-nya orang rohani punya perkataan. Saudara tidak terganggu. Bukankah yang bikin takut di 2026 ini juga banyak pendeta, saudara?
Ada jemaat yang terlalu, aduh Bapak bagaimana saya tidak takutnya ngomong nih pendeta. Paulus bilang dalam kitab Galati, biar malaikat dari sorga, bukan dari neraka, dari sorga. Kalau dia beritakan Injil yang lain seperti terkutuklah dia. Ini bukan dari neraka loh, dari sorga. Nah saudara tahu waktu Bartimeus berseru, Yesus anak Daud kasihanilah aku, yang larang dia itu orang dekat Tuhan, orang pengikut Tuhan, yang ada sama-sama Tuhan. Saya percaya. Pasti yang paling marah itu Yudas. Karena kalau pengemis berteriak identik dengan cien atau uang, dan yang urusan uang itu Yudas. Pasti dia yang paling marah. Kau urusan apa ini? Urusan yang salah ini. Jangan berteriak buat Yesus. Tetap dia fokus kepada Tuhan. Yesus anak Daud kasihanilah aku. Walaupun itu datang dari orang yang notabene orang percaya sekalipun. Kalau tidak punya nilai kebenaran, jangan diresponi. Karena hidup ini terlalu singkat untuk meresponi hal-hal yang tidak penting. Responilah. Tetap berseru kepada Tuhan. Itu tadi yang ngomong tuh murid Yesus. Mau murid Yesus kah? Kalau dia ngomong tidak sama dengan Tuhan ajarkan. Satra mau kasih perhatian. Satra sangkai. Dia itu padahal itu pemimpin utop itu dia kuliah ini. Stop. Untung Bartimeus tersama dengan kau yang bilang Satra sangka. Tapi dia tetap fokus kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan mengubah orang yang tadinya menghalangi menjadi orang yang mempromosi. Jadi jangan cepat-cepat berdoa supaya kepala dinas itu tampias. Karena dia halang-halangi saya berkas ini. Tuhan bisa robah, dia jadi orang yang mempromosi saudara. Kuatkan hatimu, dia memanggil engkau. Bartimeus bilang begini, ini suara ini sama dengan tadi marah-marah saya ini. Kenapa sekarang dia bisa jadi orang yang menolong saya? Jawabannya karena fokus kepada Tuhan. Tuhan bisa merubah musuh menjadi orang yang menolong kita. 2026 alami berkat ini. Focusing on God. Tuhan merubah orang-orang yang menentang menjadi orang-orang yang mensupport kita. Adakah orang-orang seperti ini di hidup saudara? Banyak Pak, banyak. Saya berdoa dong belum mati sampai sekarang. Tiap malam saya berdoa supaya dong mati, dong termati-mati malah tambah sehat. Hari ini kau mengerti, bukan kau urusan lagi, Tuhan yang akan urus. Panggil orang itulah, kalau Tuhan yang suruh, siapa yang mau pilih? Panggil orang itu. Aduh, tadi saya marah-marah tapi kata Tuhan suruh saya panggil lagi. Panggil, kuatkan. Dia memanggil engkau. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, focusing on God, focusing on Jesus, membuat saudara akan mengalami orang-orang yang menentang saudara, menjadi orang-orang yang mensupport saudara. Yang setuju katakan amin. Yang terakhir kita pergi, apa yang ada pada kita, roti dan anggur. Fokus kepada lawatan Tuhan dan perbuatan Tuhan. Saudara tidak usah minta usir penyakit, saudara tidak minta usir masalah. Dengan sendirinya masalah itu akan pergi ketika engkau fokus kepada apa yang Tuhan kerjakan. Bilangan pasal 21, waktu orang Israel menghina makanan yang Tuhan berikan. Makanan apa ini? Alkitab tulis Tuhan memerintahkan ular-ular berbisa keluar, ular tedung, ular kobra, dan memagut mereka banyak yang mati. Lalu mereka menghadap Tuhan, Musa minta sama Tuhan untuk halau ular-ular ini. Sama seperti kita datang, Pak Pendeta, tolong berdoa supaya persoalan saya dihalau, masalah saya dihalau. Dan Tuhan tidak menghalau. Tuhan bilang, Musa tolong bikin ular tembaga. Siapa yang lihat kepada ular itu apapun penyakitnya pasti sembuh. Berhenti menghalau apa yang tidak Tuhan suruh kita halau. Mulailah melihat kepada Tuhan dan lihat apa yang tidak saudara lalu doakan Tuhan kerjakan luar biasa. Yang tadinya mereka minta halau, Tuhan bilang cukup lihat. Waktu kau lihat apapun penyakitnya sembuh. Haleluya. Kalau dihalau dia balik lagi, tapi kalau lihat dia tidak punya kuasa atas saudara. Taruh kata dia ada sekeliling dia tidak punya kuasa atas saudara karena saudara memandang salib. Inilah yang akan kita lakukan malam ini. Di hari terakhir tahun 2025. Memang menurut Alkitab itu hari baru dimulai jam 6 sore. Kalau kita pakai kalender internasional. Jadi nanti sebentar malam pukul 00. Selamat tahun baru, selamat tahun baru. Tapi kalau menurut Alkitab, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadi saudara-saudara, begitu masuk hari Jumat sore, tidak boleh ada mayat yang tergantung karena mau masuk Sabat, semua mayat harus diturunkan. Yesus sudah mati dites dengan tombak, betul tidak ada reaksi. 2 orang yang masih hidup dipatahkan kakinya, supaya cepat mati. Ya, toraks ini akan menjepit semua organ pernapasan, karena apa? Tidak ada tumpu untuk bernapas. Tadinya masih ada paku. Sekarang sudah gantung di tangan sini. Ini semua jantung terjepit, paru-paru terjepit, langsung mati. Sebelum jam 6 sudah harus diturunkan. Karena mau masuk hari baru. Nah kalau ikut Alkitab, malamnya utuh. Jam 6 sore sampai jam 6 pagi.
Siangnya utuh, jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Tapi kalau pakai internasional, malamnya setengah-setengah. Ya toh? Nanti tanggal 31 ini dia malam setengah di sini, tadi malam setengah di sana toh. Nah, besok tanggal 1 mulai 00 setengah sampai siang full utuh, baru nanti jam 6 sore sampai jam 12 malam dia setengah lagi. Jadi kalau internasional punya malam putus siang utuh. Kalau kita punya malam utuh siang utuh, semua utuh. Jadi betul ya? Bisa mengerti ya? Memang hikmat semua diberikan Tuhan, sudah bisa mengerti cepat sekali saudara-saudara ya. Ya, saya tidak tahu apa begini-begini sudah mengerti atau tidak, tapi saya percaya sudah mengerti lah saudara-saudara ya. Haleluya. Jadi malamnya tidak putus. Begitu masuk jam 6 sore sampai jam itu utuh. Tapi kalau kita pakai internasional kan malam setengah saya tahu. Kan ini kan masih milik 31. Kalau internasional. Nanti milik tanggal 1 tuh di atas 000. 6 jam saja. Baru siang 12 jam, 6 jam yang kedua nanti dia malam, dia besok malam. Jadi malam putus. Nah, saya mau kasih tahu buat saudara, 2026 Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Kenapa? Karena kita fokus bukan kepada ular-ular, bukan kepada persoalan, bukan kepada penyakit, tapi fokus kepada Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya, kamu mengingat akan aku. Saya bisa ganti, setiap kali kamu melakukannya, kamu fokus kepada aku. Fokus kepada Tuhan. Bisa bilang amin? Ini bukan peraturan manusia, tapi ini Tuhan yang suruh kita lakukan. Setiap kali, bukan setiap bulan. Setiap kali, bukan setiap minggu. Setiap kali, bukan setiap hari. Kapan pun sudah melakukannya. Setiap kali Tuhan, itu menyenangkan Tuhan. Karena ini kita fokus kepada Tuhan. Ada orang yang, ada kakek yang umur 85 sudah koma, semua kabel-kabel, semua selang-selang ada. Lalu tinggal tunggu saja dia punya alat pendeteksi. Game over, masih masih hidup ya. Lalu dokter boleh izinkan saya berdoa, anak-anaknya mengambil perjamuan, mereka perjamuan, ya. Kali pertama belum ada apa-apa. Kadang-kadang mereka ambil tisu, lap-lap saja sedikit di bibirnya, Tuhan, darah Yesus menyucikan, darah Yesus menyembuhkan. Kayak perjamuan kedua tangannya mulai bergerak. Dokter kaget, sudah mulai ada respon ini, tangan mulai bergerak. Perjamuan ketiga kaki mulai bergerak. Perjamuan keempat mata mulai terbuka. Saudara-saudara akhirnya dia sembuhkan dan dokter berkata ini mujizat. Hari ini dia merayakan ulang tahun yang ke-86 dengan sehat sempurna di restoran yang paling dia sukai. Tuhan akan melakukan perkara besar kalau kita fokus kepada Tuhan. Yang manusia tidak bisa kerjakan, Tuhan sanggup kerjakan. Haleluya. Itu sebabnya di malam ini, waktu saudara perjamuan kudus, saya berdoa Tuhan akan buka mata saudara untuk melihat apa yang sudah Tuhan siapkan di tahun 2026. Promosi, berkat, jawaban doa, kemenangan, rumah kebeli, mobil kebeli. Tuhan akan buat perkara luar biasa, hutang terbayar, gak tahu bagaimana caranya. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang ahli dalam membayar hutang. Lihat penagih-penagih hutang sudah datang, anakku mau diambil. Apa yang ada padamu? Wajan berisi sedikit minyak. Masuk ke rumah, tutup pintu, pinjam jerigen, jangan terlalu sedikit. 2 Raja-Raja 4 mencatatnya. Izinkan Tuhan punya firman yang berbicara lebih keras daripada TikTok dan YouTube. Tutup pintu semuanya. Izinkan firman Tuhan bekerja dengan bebas daripada perkataan orang yang melemahkan. Tutup pintu semuanya. Haleluya. Kau tidak mungkin jalan sambil tutup kupingnya. Kau bisa dengar tapi filter itu membuat tidak terganggu. Tidak, saya tidak masukkan ya, tidak. Dan saudara lihat, tuanglah minyak. Begitu minyak dituang sampai jerigen penuh, dekatkan jerigen. Sudah habis mama, berhentilah minyak itu mengalir. Datang lapor, Pak Pendeta, minyak full di rumah. Apa yang harus saya perbuat? Jualah, bayar utangmu dan hidup dari lebihnya. Saya berkata buat saudara, Tuhan yang sama sanggup melakukan hal yang luar biasa buat saudara. Focusing on Jesus. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Sambil kita baca Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Kita ambil roti. Ya, saya akan berdoa buat saudara semua malam hari ini.
Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta. Yang pertama, saudara akan dituntun, dipimpin kepada iman. Yang kedua, Tuhan akan membawa iman kita sampai pada kesempurnaan. Artinya apa? Semakin hebat persoalan, saudara semakin tenang. Semakin hebat masalah, saudara semakin tenang. Karena Tuhan menuntun iman kepada kesempurnaan. Dan orang berkata, kenapa kamu bisa begitu tenang? Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Obah roti di tangan kami menjadi daging-Mu. Saudara-saudara yang menonton lewat live streaming juga bisa menikmati berkat yang sama. Kami percaya waktu kami memakannya, mata kami terbuka dan melihat penyediaan Tuhan yang luar biasa di 2026. Seperti dua orang yang turun dari Yerusalem ke Emmaus, makan roti yang Tuhan pecahkan, terbuka mata mereka. Sekarang mereka bukan melihat kegagalan, sekarang mereka bukan melihat masalah, tapi mereka melihat kemenangan yang luar biasa. Dan yang luar biasa kekuatan Tuhan berikan. Saya berdoa saudara dapat kekuatan yang luar biasa untuk mengambil apa yang sudah Tuhan siapkan di 2026. Percayakah saudara bahwa roti tangan kita persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan percaya dan terima berkatnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan masih sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan dan sudah itu yang mengambil cawan dan berkata cawan inilah perjanjian yang baru. Mari ucapkan perjanjian yang baru. Perjanjian yang baru kita disediakan, perjanjian yang lama kita dituntut. Engkau harus, kamu harus, itu perjanjian yang lama. Perjanjian yang baru, aku akan, kita disediakan. Tuhan menyediakan hidangan, Tuhan menyediakan berkat, Tuhan mengurapi kepalamu dengan minyak, Tuhan menyertai engkau, Tuhan berkati engkau. Obah anggur di tangan kami menjadi darah-Mu Tuhan. Waktu kami meminumnya, semua perjanjian Tuhan digenapi di dalam kami. Yang mengambil cawan berkata ini perjanjian baru yang menteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau melakukannya, fokus kepada Tuhan. Lihat kepada Tuhan, darahnya, nyawanya sudah diberikan bagi kita. Dia tidak mungkin menahan berkat-berkat yang lain yang nilainya lebih kecil daripada Tuhan. Dia pasti akan berikan buat kita. Sebab setiap kali kau makan dan minum roti dan cawan ini, kau menyatakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Percayakah saudara bahwa anggur tangan kita bersekutuan dengan darah Yesus? Mari minum dengan percaya dan terima berkatnya dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, semua bilang terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan melihat tuntunan Tuhan yang luar biasa. Dan 2026 kami akan mengalami setiap hari Tuhan menghadapkan wajah kepada kami. Tuhan memberikan direction kepada kami. Karena setiap kali mata kami tertuju kepada Tuhan, Tuhan akan berikan petunjuk-petunjuk untuk apa yang harus kami kerjakan. Buat ini, tidak masuk akal, lakukan saja, percaya saja. Tempayan yang tidak ada minyak bisa menjadi sumber minyak.
dompet rekening yang tidak ada saldo bisa menjadi sumber minyak, bisa menjadi sumber pembayaran, bisa menjadi sumber untuk mengatasi segalanya. Jangan lihat rekeningmu yang kecil, jangan lihat minyak wajanmu yang tidak ada minyak, tapi lihatlah perkataan Tuhan yang sanggup mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Dalam nama Yesus, memberkati umat-umatmu. Mulai malam ini mata kami telah melihat kemenangan yang luar biasa. Saldo yang tertera di rekening kami bukan alasan, bukan dasar, tetapi apa yang kami percayai, perkataan Tuhan sanggup mengadakan perkara yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua bilang terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita pegang persembahan ucapan syukur 365 hari Tuhan berberkati kita. Saudara sudah mendoakannya dari rumah. Saudara, saya mau kasih tahu kabar baik ini buat saudara. Mungkin engkau belum lihat pertambahan atau jumlah yang signifikan yang meningkat dalam pendapatanmu. Tetapi jangan lupa, mujizat bukan karena pendapatan bertambah saja. Mujizat itu karena Tuhan melindungi berkatmu sehingga iblis tidak bisa memakannya. Amen. Itu pun mujizat. Mungkin engkau belum melihat pangkatmu naik, tapi mujizat yang Tuhan berikan, pengaruh yang Tuhan berikan lewat hidupmu di tempat atau di jabatanmu telah membuat orang-orang yang lebih tinggi pangkatnya berkata, aku telah melihat Tuhan bekerja dalam hidupmu luar biasa. Kapasitas Tuhan tambahkan, kemampuan Tuhan tambahkan. Jadi jangan lihat sesuatu yang bertambah secara nyata, tapi satu yang dilindungi oleh Tuhan, itu pun mujizat. Terima kasih Tuhan, kami memberi karena kami mengalami mujizat yang luar biasa. Tuhan jaga kami, memang pendapatan kami belum bertambah, tetapi Tuhan lindungi dari belalang belahap yang mengambil yang akan memakannya. Tuhan lindungi dari kecelakaan, Tuhan lindungi dari masalah, sehingga kami boleh menikmati kelimpahan anugerah Tuhan. Berkati pemberian kami di hari terakhir ini, Tuhan tolong supaya kami terus maju dari kemuliaan kepada kemuliaan. Berjalan bukan karena melihat tapi karena percaya, karena yang kelihatan sementara, yang tidak kelihatan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memberi dengan sukacita sambil memuliakan Tuhan. Haleluya. Yang siap memberi sama-sama katakan amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Puji-Hu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Puji-Hu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu. Bersuka di dalammu. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacita. Bapaknya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu. Bersuka di dalammu. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Bapaknya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Bapaknya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Bapaknya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Puji Tuhan, saya mengucapkan selamat menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Malam ini nanti pulang bersyukur kepada Tuhan.
besok mujizat Tuhan siapkan bagi kita. Dan saya ingatkan besok kita ibadah juga 2 kali, jangan lupa bawa minyak. Masing-masing saudara akan berdoa, urapi kepala saudara, urapi telinga saudara. Saudara bisa bawa pulang minyak yang sama untuk urapi bantal kalau susah tidur, urapi rumah saudara, penjagaan Tuhan. Bukan minyaknya yang memberikan mujizat, tapi tindakan iman dan percaya saudara. Karena murid-murid juga melakukan, mereka mengurapi orang-orang sakit dan orang-orang sakit sembuh. Urapi lutut saya, varises saudara diurapi. Lebih hebat daripada kau pakai obat-obatan, saudara-saudara ya. Lebih hebat daripada kau pakai obat-obatan. Tiba-tiba semuanya jadi indah karena setiap kali tindakan saudara dilataskan pada iman, Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri. Saudara yang belum sempat ucapkan selamat Natal boleh ucapkan, dan yang mau kasih pengumuman besok saya open house boleh juga bilang sekarang. Saudara-saudara, atau yang mau bakar-bakar malam ini boleh bilang sebentar kami bakar-bakar, tapi jangan sampai tengah malam sampai susah tidak tidur. Besok kita beribadah di hari pertama, kita disertai perjamuan kudus, dan juga kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. C ya, C. Nah, saya gubah sedikit ya saudara-saudara ya. Nanti kalau sampai di sejak pagi ku terbangun. C. Oh, sejak awal tahun ini sampai malam ini ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Coba ulang, sejak awal tahun ini sampai malam ini ku nyanyi kebaikan-Mu. Oke, itu bait kedua dari pertama. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak awal tahun ini sampai malam ini, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suaramu, tuntutku lewati api, dalam gelap, Kau ada bagiku, ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku nyanyi, ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. All my life you have been faithful. All my life you have been faithful. All my life, All my life you have been so good. with every breath With every breath that I am able,
of the goodness. Oh, sebelum kita terima berkat, yang kakak adik, yang suami istri, yang berteman, yang sahabat boleh saling mendoakan. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkatimu, boleh saling. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkatimu. Kalau saudara datang dengan keluarga, suami istri bisa berdoa bersama. Tuhan berkati Papa, kita dipelihara Tuhan sampai hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Saling mendoakan. Kalau tidak saudara bisa peluk atau cium yang wanita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari arahkan mata buat Tuhan. Tuhan Allah beserta Engkau damai bertemu kembali. kasih Kristus menyala. Tuhan Allah, Tuhan Allah Beserta Engkau. biarlah Tuhan membimbingmu dalam terangnya selalu. Kasih-Nya melimpah dalammu. Tuhan Allah, Tuhan Allah beserta Engkau. Sekali lagi, Tuhan Allah beserta Engkau. Arahkan matamu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Ketika engkau fokus kepada Tuhan, berkat tercurah dengan limpahnya, perlindungan diberikan dengan limpahnya, dan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Setiap gerakan Tuhan engkau bisa mengerti, setiap petunjuk Tuhan engkau bisa mengikutinya, karena matamu tertuju kepada Tuhan. Mazmur 123, seperti mata pada hamba laki melihat tangan tuannya, dan hamba perempuan melihat tangan nyonyanya. Demikianlah orang yang memandang Tuhan. Ada petunjuk, ada peragaan dari sorga. Berhenti melihat dunia, lihatlah Tuhan. Dan lihatlah berkat-berkat terbaik sementara dicurahkan. Kasih dari Bapa mematahkan segala ikatan akan obat-obatan. Anugerah Tuhan Yesus memberikan kekuatan untuk tetap percaya. Dan persekutuan dengan Roh Kudus menjadi bagianmu. Hari ini, besok, tahun depan, Tuhan membuat perkara-perkara ajaib. Berkat-berkat ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati sama-sama katakan. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati. Sampai ketemu besok, tinggal berapa jam lagi. Boleh saudara mengalami berkat Tuhan, doa bersama keluarga di rumah dan Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan.